Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Baik, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kemudian. Ya Oke, Ustaz, syukran. sekarang kita bahas ciri-ciri isim, maaf, ciri-ciri fi'il ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pembagian kalam, itu ada 3, ada isim fi'il dan harf. Lalu kita bahas isim itu ciri-cirinya apa. Kemarin 2 pertemuan, yang pertama ciri-cirinya secara umum, terus yang kedua tentang makna huruf jar. Nah sekarang eh, kita bahas tentang ciri-ciri fi'il. Kita tahu dari mana kalau kalimah yang kita temukan ini fi'il. Nah, di sini al-musannif al-imam Muhammad bin Daud As-Sanhaji menjelaskan 4 ciri fi'il, dan 4 ini bukan 4 saja, melainkan banyak, tapi ciri inilah yang paling banyak didapatkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinati. Adapun fi'il itu bisa diketahui ciri-cirinya pertama dengan kata qad. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga sawfa, dan yang keempat adalah ta'nits as-sakinah. Artinya ketika ada empat kata ini maka dia fi'il ya. Oke, sekarang kita bahas lebih detail. Alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il. Alamat ini jamak dari alamah ya. Jamak dari alamah. Ini jamak muannats salim. Mudah-mudahan filah ya, alamatul fi'li. Yang pertama qad. Baik, qad tadkhulu ala nau'aini minal fi'li. Qad ini dia masuk kepada 2 jenis fi'il. Wahuma, dan yang kedua itu adalah al-madhi wal mudhari'u. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari'. Nah, setelah sebelumnya kita pernah membahas bahwa fi'il itu ada 3 macam, ada fi'il madhi, mudhari, dan amar. Nah, qad di sini hanya masuk kepada 2 jenis kata saja. Maaf, 2 jenis isim. Maaf, fi'il. Yang pertama madhi, yang kedua mudhari, gitu ya. Oke. Jadi kata setelah, kalau kita mendapatkan dalam Quran, dalam hadis atau dalam kitab-kitab ulama, setelah kata qad pasti itu adalah fi'il, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau dia masuk fi'il madhi, maknanya apa? Qad ini. Yang pertama di sini ada 2 makna ya. Fi'il madhi kalau sebelumnya kata qad, maka qad itu bermakna tahqiq yang pertama. Tahqiq itu artinya menunjukkan sesuatu pasti. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terrealisasi gitu ya. Terrealisasi gitu ya. Seperti misalkan dalam ayat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita dapati kata aflaha itu termasuk fi'il. Dari mana dasarnya kita tahu itu fi'il? Karena sebelumnya ada kata qad. Dan di sini dia fi'il madhi wazan af'ala. Nah, di sini menunjukkan maknanya kondisi artinya sungguh pasti terjadi. Pasti dia beruntung orang-orang yang beriman. Maksudnya begitu. Jadi bermakna tahqiq artinya adalah pasti gitu. Makanya biasanya diterjemahkan dengan sungguh gitu ya, seperti itu. Nah, ini makna qad ketika ia setelahnya itu fi'il madhi yang pertama. Yang kedua maknanya adalah takrib. Apa itu takrib? Takrib itu artinya adalah menunjukkan fiil setelahnya itu akan terjadi dalam waktu dekat, sebentar lagi. Jadi belum terjadi sebenarnya, tapi sebentar lagi terjadi. Gitu ya. Bermana takrib dari kata koroba, koruba, korib dekat ya. Contohnya seperti dalam qomat ya. Qad qomatis sholatu. Artinya adalah sholat hampir ditegakkan. Karena kan kalau qomat kan kita mau sholat, menunjukkan sholat belum terjadi. Nah, di sini qad qomatis sholat bukan maknanya sungguh telah terjadi sholat, bukan, tapi sungguh hampir sholat itu ditegakkan. Gitu ya. Jadi kata qomat di situ ini fi'il madhi dan dia menunjukkan hampir gitu ya. Hampir terjadi berarti sebentar lagi. Nah, ini makna qad ketika dia masuk fi'il madhi. Yang pertama adalah tahqiq yang artinya pasti terjadi. Yang kedua takrib artinya menunjukkan bahwa fi'il setelahnya itu akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini
makna fi'il madi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Atau paham? Semuanya paham insyaallah ya? Ustaz, Ya, untuk yang tahqiq yang itu ya. itu bisa dikatakan akan terjadi atau hampir terjadi. Kalau tahqiq sudah terjadi. Bukan yang takrib. Takrib ya. Kenapa, Bu? Berarti akan terjadi. Iya. Akan terjadi sebentar lagi gitu. Ya, Ustaz. Gitu ya. Berarti belum sebenarnya. Ya, berarti Nah. belum dilaksanakan tapi Ya. akan. Tapi akan bentar lagi gitu ya. Seperti misalkan qad gharabatis syamsu. Ini qad gharabat itu kan terbenam, asyamsu failnya matahari. Itu mana tahqiq apa takrib kira-kira? Qad gharabatis syamsu. Takrib. Iya. Tergantung. Kalau kita ngomongnya udah terbenam berarti tahqiq. Kalau bentar lagi berarti takrib gitu sebenarnya. Paham ya? Berarti tetap berpengaruh dari konteks kalimat itu. Ya, tergantung kalimatnya. Kira-kira apa nih? Gitu ya? Ya. Jadi fil madi setelahnya itu kalau qad setelahnya fil madi menunjukkan dua tahqiq dan takrib. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau qad masuk fil mudhari, apa maknanya di sini ada dua, saya jelaskan, saya tulis. Yang pertama, kalau fil mudhari bermakna taklil. Taklil itu ada kata qalil artinya jarang. Menunjukkan fil mudhari setelah itu artinya dilakukannya terjadinya jarang. Sedikit gitu ya, qalil sedikit. Seperti qad yasduqul kadzubu. Qad yasduqu fil mudhari dari kata shadaqa yasduqu. Al-kadzub ini artinya pendusta. Yasduqu artinya jujur. Jadi terkadang pendusta itu berkata jujur atau dengan makna lain orang dusta itu jujurnya itu jarang gitu. Gitu ya. Jadi bukan tahqiq, bukan takrib, tapi menunjukkan jarang sekali. Gitu ya. Itu taklil. Nah, yang kedua taksir lawannya justru. Kalau taklil dari kata qalil, ini taksir kasir, banyak, artinya menunjukkan sering. Seperti qad yaf'alu taqiyyul khaira. Yaf'alu fil mudhari dari kata fa'ala yaf'alu. At-taqiyyu artinya orang yang bertakwa. Al-khaira kebaikan. At-taqiyyu itu fa'il dari yaf'alu, al-khairu maf'ul bihnya. Dari sini artinya adalah orang bertakwa itu sering mengerjakan amal kebaikan. Gitu ya, sering melakukan amal kebaikan. Ini makna yang kedua dari qad ketika setelahnya fi'il mudhari yaitu taksir, menunjukkan sering terjadi fi'il tersebut. Gitu ya. Nah, terlepas baik fi'il madi mudhari, setelah kata qad pasti itu fi'il, baik itu fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk qad setelahnya fi'il mudhari. Ada pertanyaan? Kadang diterjemahkan juga kadang. Qad ya, misalkan qad apa itu kadang-kadang biar lebih enak kadang. Orang sering menerjemahkan kadang. Misalkan qad yadhhabu ila suqi, kadang dia pergi ke pasar, sering seperti itu. Gitu ya. Ya, kemudian enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ini mana yang kedua untuk fi'il mudhari. Ada yang mana yang ketiga sebenarnya. Mana yang ketiga itu tahqiq sebenarnya, menunjukkan pasti. Ada juga kadang ini cuma saya enggak ketik enggak apa-apa karena menyesuaikan dengan yang di buku. Ya. Kadang mana tahqiq. Jadi fi'il mudhari tapi mana tahqiq artinya pasti. Dalam Quran banyak. Qad ya'lamillahu qad ya'lamullah apa ya? Saya lupa ayat. Pokoknya Allah pasti tahu gitu. Enggak mungkin Allah sedikit atau banyak tahu, enggak mungkin. Karena situ failnya Allah. Allah tahu gitu. Qad ya'lamullah kalau enggak salah. Ya'lamu kan fi'il mudhari, itu bukan bermakna jarang atau sering, tapi pasti itu, tahqiq. Gitu ya. Nah, ini ciri yang pertama. Pokoknya setelah kata qad itu pasti fi'il, bukan isim, bukan harf gitu ya. Baik. Apa beda dengan laqad? Laqad tinggal tambah huruf lam saja. Gitu ya. Laqad sama.
Oke, ini yang pertama. Sampai sini pertanyaan dulu sebelum masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua adalah huruf sin. Yang kalau dibaca tuh sa gitu sebenarnya ya, sa. Asinu la tadkhulu illa 'alal mudhari. Nah, kalau huruf sin ini dia hanya masuk kepada fi'il mudhari. Jadi nggak mungkin setelah huruf sin itu fi'il madhi, nggak mungkin juga setelahnya fi'il amr, nggak mungkin, pasti fi'il mudhari. Gitu ya. Baik. Ini kasih benda. Pelan-pelan. Ya. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama dalam juz 2. Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Orang-orang yang dungu dari sebagian manusia akan berkata. Jadi artinya sin ini akan ya, nanti dijelasin selain. Orang-orang yang dungu dari sebagian manusia akan berkata. Nah, di sini kata yaqulu itu fi'il mudhari. Kenapa? Karena sebelumnya ada sin, sa di situ. Gitu ya. Nah, di sini apa makna sin? Makna sin artinya adalah harful istiqbal, menunjukkan fi'il setelahnya itu akan terjadi di waktu yang akan datang tapi dalam waktu dekat. Akan tapi dalam waktu dekat. Gitu ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ini bercerita tentang Banu Israel atau orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Ya, jadi mereka Allah berikan predikat sebagai sufaha, orang yang bodoh, orang yang dungu. Jadi jangan pernah mengatakan orang Yahudi itu cerdas, enggak. Al-Quran mengatakan kita orang bodoh. Ya, seperti itu. Baik, coba bisa kasih contoh enggak yang depannya sin? Baik dari Quran ataupun dari hadis Nabi. Atau perkataan ulama boleh. Ada yang mau kasih contoh? Sanafrugu lakum. Apa? Sanafrugu lakum. Sanafrugu lakum bisa. Dalam ayat apa ya, saya lupa. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun bisa. Saya'lamun, ya'lamun menunjukkan fi'il mudhari. Dan dia akan terjadi, akan datang. Gitu. Karena apa? Ada sin di situ. Oke. Ada lagi? Boleh tanya, Ustaz? Boleh, silakan. Sa ini apakah yang termasuk huruf istiqbal itu ya? Iya, benar. Namanya huruf istiqbal. Bisa juga namanya memang huruf istiqbal, huruf tanfis bisa juga namanya. Ada beberapa macam nama deh. Harful istiqbal, harful tanfis bisa. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh iya. Oke. Ada lagi? Oke. Selanjutnya pokoknya setelah huruf sin sa maka setelahnya fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu terjadi di waktu yang akan datang tapi dalam waktu dekat. Akannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ciri yang ketiga adalah saufa. Saufa ini mirip dengan sin. Dia hanya masuk kepada fi'il mudhari, enggak masuk kepada fi'il madhi dan juga fi'il amar, dan juga menunjukkan setelah saufa itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Ada di atas. Nah, ya, seperti itu. Bedanya adalah kalau sin itu akan terjadi di waktu akan datang tapi dalam waktu dekat. Sementara kalau saufa itu akan terjadi dalam waktu yang lama. Gitu ya. Dalam waktu yang lama. Angkat angkat. Nah, udah apa? Taruh. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Seperti misalkan dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, di situ kata yu'ti, nah itu fi'il mudhari. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata saufa. Gitu ya. Sebelumnya ada kata saufa. Enggak apa-apa, kasih muda. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mau kasih contoh, coba saufa dalam Quran boleh. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Bisa dalam surat At-Takatsur. Ada lagi? Wala sawfa yarda. Wala saufa yarda. Perasaan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda bukan surat At-Duha, bukan deh?
Kalau yang tadi benar dohai wala saufa ya. Atau gimana? Saya cek dulu. Oh, surah lain. Surat lain. Wala saufa yardo. Ada. Oh iya. Oh, tadi benar wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, benar surat Ad-Duha. Kalau yang tadi berarti wala saufa yardo, bukan surat yang lain. Baik, ada lagi pertanyaan? Ustaz, Ya. ini kalau untuk membedakan segera dan lamanya ini bagaimana ini Ustaz mengidentifikasinya Ustaz? Segera atau lamanya tergantung huruf. Tergantung pekerjaannya juga. Misalkan nih, saya katakan kita akan selesai pelajaran ini. Sayantahi atau sayantahi darsuna atau saufayantahi darsuna. Kan sebentar nih, tergantung hurufnya. Kalau pekerjaan itu karanya misalkan gini, karena waktunya sama tapi ketika waktu pekerjaan yang berbeda maka beda juga. Misalkan gini, saya akan pergi haji, itu sin apa saufa? Bukan Ustaz. Sofa ya? Tergantung. Antrinya lama. Atau gini dah, saya lupa contohnya ya. Saya lupa contohnya, misalkan gini. Lupa saya itu contohnya. Jadi tergantung gitu. Misalkan gini. Kita belajarnya sampai jam 8 malam itu sin apa saufa? Sayantahi darsuna gitu misalkan. Apa saufa yantahi? Kalau belajar sampai jam 8 kira-kira bentar apa lama itu? Kalau untuk ukuran belajar sampai jam 8. Lama. Lama. Meskipun 4 jam ya. Itu lama. Jadi tergantung hurufnya aja. Biasanya apa kira-kira? Gitu ya. Berarti saufa pakainya. Ya saufa. Saufa yantahi darsuna. Kenapa? Karena ukuran belajar 4 jam itu kayaknya agak lama gitu. Gitu ya. Kalau sebentar 10 menit lagi, misalkan kayak sekarang nih, itu berarti sin itu. Gitu ya. Jadi tergantung hurufnya saja. Baik. Nah ini sama seperti tadi ayat tadi saya qulu sufaha. Ya. Ini kan ayat bercerita tentang apa? Tentang kiblat, perubahan kiblat. Dari kiblat dari Syam sana, Masjidil Aqsa pindah ke Makkah itu kan baru. Al-Quran mengabarkan Yahudi akan mengatakan akan nyinyir lah terkait dengan syariat perubahan kiblat itu, gitu ya. Jadi tergantung huruf sin dan safa dan doanya mana harf istiqbal, ya, menunjuk setelah fi'il mudhari menunjukkan akan terjadi waktu datang. Bedanya kalau sin waktunya sebentar lagi, kalau safa masih lama. Bagaimana cara menentukannya kapan kita pakai sin safa? Tergantung hurufnya saja, tergantung pekerjaan tersebut, gitu ya. Baik. Nah ini poin yang ketiga. Setelah saufa pasti itu adalah fi'il dan itu fi'il mudhari. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ustaz, kalau untuk maksudnya kalau temponya itu sampai ke akhirat itu selalu digunakan saufa ataupun kadang-kadang kalau ikut balaghahnya untuk menimbulkan gambaran seperti seolah-olah akhirat dekat itu Ya. boleh juga gunakan sa. Bisa pakai sin, bisa sin. Satak lamun. Iya, bisa sin juga. Itu menunjukkan betul-betul kepastian atau itu nanti ditinjau dari balaghah memang kadang. Seperti itu. Kenapa bukan saufa? Padahal kan masih di akhirat bisa lama sin. Itu nanti ditinjau dari balaghah. Bisa juga menunjukkan lebih dekat atau bagaimana gitu itu bisa. Ya. Seperti itu. Gimana, ada lagi pertanyaan? Oke. Yang keempat adalah ta'ut ta'nits sakinah, yaitu ta'nis sakinah. Apa ta'nis sakinah? Ta'nis sakinah ini huruf ta yang dia itu menunjukkan muannats, penisbatannya, terus yang kedua dia sukun. Dan dia hanya masuk kepada fi'il madhi. Jadi enggak masuk kepada fi'il mudhari, enggak masuk pada fi'il amr, khusus pada fi'il madhi. Contoh seperti qalat Aisyatu ummul mu'minina. Aisyah ummul mukminin berkata. Nah, di sini qalat itu termasuk fi'il madhi. Dari mana kita tahu? Karena dia ada ta ta'nis. Yang mana huruf ta'nya itu qalat.
Pertama dia huruf ta, yang kedua taknis. Taknis itu maksudnya menunjukkan fa'il itu muannas, yaitu Aisyah. Terus yang ketiga, kenapa disebut sakinah? Karena memang kondisinya sukun. Nggak berharokat. Ini kalau tasrif lugawi domirnya hiya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, ta itu taknis sakinah namanya. Dia huruf ta, taknis, dan dia dalam kondisi sukun. Baik, sebentar izin. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, ini kan taknis menunjukkan tadi huruf ta, menunjukkan fa'ilnya itu muannas, terus yang selanjutnya sukun. Tapi kadang ada beberapa kondisi di mana huruf ta-nya itu berharokat kasroh. Kapan? Ketika ternyata huruf setelahnya itu mati juga, sukun juga. Seperti dalam Al-Qur'an nih, dalam surat Yusuf. Wa qalatih ruj alaihin. Ini kan aslinya qalat. Tapi berhubung setelahnya itu sukun, ukhruj, kata kha-nya itu sukun, maka dikasrohkan. Wa qalatih ruj alaihin. Artinya, dia istrinya Al-Aziz berkata kepada Nabi Yusuf, keluarlah tampaklah dirimu kepada mereka. Ya. Nah, setelah itu kan mereka kan memotong jari-jari mereka ya ketika makan buah, seperti itu kisahnya. Nah, di sini aslinya qalat. Tapi karena berhubung setelahnya sukun, maka dikasrohkan. Kenapa? Karena nggak mungkin dua huruf berdampingan, dua-duanya sukun. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak bisa dibaca. Maka mau nggak mau harus ada yang diharokatkan. Seperti itu. Ya, dan ini masih tetap disebut juga taknis sakinah diharokati karena memang bertemunya dua sukun itu alasannya. Nah, ini yang keempat ciri-ciri fi'il yang dijelaskan oleh Al-Imam Daud Muhammad bin Daud As-Sanhaj. Baik, sampai sini pertanyaan. Assalamualaikum soal. Masih banyak ciri-cirinya sebenarnya. Ya, nanti insya Allah entah kapan saya mau buka yang intensif, yang apa namanya untuk al-ajrumiyah ini. Pertama pakai bahasa Arab, terus yang kedua yang yang ikut ya, dengan syarat yang harus sudah punya dasar kuat sehingga kalau masuk sini bisa faedahnya banyak nanti insya Allah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Dan nanti kalau yang intensif ini nanti dia syarahnya tuh banyak ngambil dua di sini. Bukunya ini yang dipelajari tapi nanti banyak, seperti misalkan makna yang huruf jar itu nanti lebih banyak, termasuk ciri-ciri fi'il itu nanti lebih banyak lagi, lebih detail nanti, lebih komprehensif insya Allah. Terus berbagai macam pendapat nanti juga dijelaskan. Gitu. Nanti ya, minimal kalau yang bisa ikut itu yang jilid 2 Durusul Lughat itu udah selesai, baru bisa ikut. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi. Ini ciri-ciri fi'il dalam Al-Kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, dan 4 ini tidak pembatasan, cuma 4, enggak masih banyak. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada fikum soal? Soal. Oke. Kalau nggak ada, mungkin ini saja pembahasan kita untuk babul kalam. Nanti insya Allah 1 poin lagi, itu ciri-ciri harf ya. Itu cuma sedikit, tapi sengaja harusnya pengen saya bahas sekalian juga di sini, cuma nggak saya akhirkan saja karena nanti sambil murojaah babul kalam, dari kalam lagi dari definisi baru sampai harf nanti insya Allah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah SWT berikan kita taufik, berikan kita pemahaman, berikan kita kemudahan dalam mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad SAW, bahasa peradaban agama Islam ini. Ini saja. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya, Ibu Tati, Ibu Dian, Ibu Tenti, Ibu Dewi, Mbak Ana, Ibu Nita, Bu Muhammad, Ibu Evi, Ibu Ide, Ibu Hima, dan Ibu Evi sudah ini ya. Ya, terima kasih. Setelah ini sesi yang kedua. Ya, wallahu a'lam bishawab.